まあ生き返るためだしな。 Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan membahas salah satu teknik di Jujutsu Kaisen yang bisa dibilang simple, namun tak banyak dari shaman atau dukun yang bisa menggunakan teknik ini. Ini dia teknik kutukan pembalik, atau nama kerennya Reverse Curse Teknik. Diketahui dalam cerita Jujutsu Kaisen sendiri tidak banyak karakter yang dapat menggunakan teknik kutukan pembalik. Walau bisa dibilang teknik ini merupakan teknik dasar yang bisa siapapun pelajari. Lantas, mengapa teknik kutukan pembalik sangat sulit untuk dipelajari? Tentunya gue akan kupas tuntas di video kali ini. Dan oke, gak usah lama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Ikuzo. Sebelum membahas teknik pembalik lebih jauh lagi, kita harus mengenal dulu apa itu energi kutukan. Energi kutukan sendiri adalah energi yang tercipta oleh perasaan negatif manusia. Entah itu dari rasa galau, kecewa, kebencian, stres, amarah, dan lain sebagainya. Dan tentu saja energi kutukan adalah bahan bakar utama bagi para shaman untuk menggunakan kemampuan jujutsu mereka. Baik itu memperkuat diri mereka sendiri, disalurkan ke senjata kutukan, ataupun dalam menggunakan teknik kutukan itu sendiri. Dari penjelasan gua barusan, bisa ditarik kesimpulan kalau energi kutukan itu bersifat negatif dan juga memiliki efek memperkuat serta menghancurkan. Nah, sedangkan teknik pembalik memiliki unsur dasar energi positif. Yang bisa dibilang teknik pembalik adalah kebalikan dari energi kutukan itu sendiri. Dan mungkin akan muncul pertanyaan, dari mana asalnya sumber energi positif tersebut? Apakah itu muncul dari perasaan positif manusia? Mengingat seperti yang gue udah bilang, kalau energi kutukan itu berasal dari perasaan negatif manusia. Dan kebalikan dari perasaan negatif tentunya adalah perasaan positif. Namun sayangnya hal tersebut sangatlah tidak benar. Secara definisi simpelnya, teknik kutukan pembalik merupakan proses menciptakan energi positif melalui penggabungan dua sumber energi kutukan dengan cara mengalihkan keduanya. Yang awalnya energi kutukan memiliki sifat yang menghancurkan dan memperkuat, berubah menjadi energi yang menciptakan ataupun memperbaharui. Biar lebih jelas lagi, kalian bisa lihat tabel perkalian berikut. Di sini kalian bisa lihat kalau dalam matematika sendiri, negatif dikalikan negatif sama dengan positif. Dan hal tersebut menjadi dasar dari konsep teknik kutukan pembalik, yaitu energi kutukan dikalikan energi kutukan sama dengan energi positif. Dan ya, itulah hebatnya sang autor GG Akutami. Ia bisa menerapkan konsep yang benar-benar ada di dunia nyata ke dalam karyanya. Memasukkan konsep yang bisa dibilang sederhana menjadi sebuah power system yang mantap. Bahkan tak hanya teknik kutukan pembalik saja, banyak kemampuan ataupun teknik kutukan lainnya di cerita Jujutsu Kaisen yang berlandaskan dari teori-teori ataupun konsep yang memang ada gitu di dunia nyata. Dan ya itulah salah satu alasan gua suka series Jujutsu Kaisen. Karena selain arc Shibuya yang amat sangat gila tentunya, Jujutsu Kaisen itu punya power system yang mantap dan nggak kebanyakan ngawur ataupun berfantasi gak jelas. Oke, back to the topic. Terlepas dari konsepnya yang sederhana, bagi para shaman sendiri menguasai teknik kutukan pembalik bukanlah hal yang mudah. Hal itu dikarenakan prosesnya yang sangat-sangat kompleks. Bahkan shaman sekelas Gojo Satoru saja yang bisa disebut sebagai shaman terkuat baru bisa menggunakan teknik pembalik saat dirinya sedang diambang kematian. Jadi sudah jelas, teknik kutukan pembalik ini bukanlah suatu teknik yang bisa asal dipelajari begitu saja. Dan terbilang hanya beberapa karakter saja yang bisa menggunakan teknik ini. Kemudian untuk fungsi ataupun manfaat dari teknik kutukan pembalik sangatlah bervariasi. Setiap karakter yang bisa menggunakan teknik kutukan pembalik memiliki potensi yang berbeda-beda. Namun untuk sejauh ini hanya Gojo Satoru yang dapat memaksimalkan penggunaan teknik kutukan pembalik. Dan sejauh ini teknik kutukan pembalik sendiri baru diperlihatkan memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah penyembuhan. Berbeda dengan roh kutukan yang secara alami bisa menyembuhkan diri mereka sendiri, bahkan dalam level kutukan tertentu walaupun tubuh mereka buntung, rusak ataupun tercabik-cabik sekalipun, mereka masih bisa beregenerasi kembali dengan mudah. Apalagi di tingkat yang lebih tinggi lagi, walaupun hanya tersisa kepala saja mereka masih bisa hidup. Contohnya si kutukan Falcon Jogo.
Nah, untuk seorang shaman, mereka membutuhkan yang namanya teknik kutukan pembalik sebagai metode penyembuhan mereka. Dan rasanya masuk akal juga jika teknik kutukan pembalik digunakan sebagai metode penyembuhan. Sebab rasanya tidak akan masuk akal jika para shaman harus menggunakan energi kutukan yang berasal dari emosi negatif manusia untuk yang namanya menyembuhkan. Ya, disinilah peran penting energi positif dari teknik kutukan pembalik. Lalu dalam penyembuhan sendiri, teknik kutukan pembalik bisa digunakan untuk menyembuhkan luka kecil maupun yang parah sekalipun, tergantung pada seberapa tinggi penguasaan penggunanya. Namun, walau bisa meregenerasi kembali luka, teknik kutukan pembalik tidak sepenuhnya bisa menghilangkan bekas luka yang dalam tanda kutip luka tersebut sangat amat parah. Contohnya pada kasus Maki setelah kena sembur lapa jogo. Maki memang bisa sembuh kembali, akan tetapi lukanya masih membekas. Dan penyembuhan dari teknik kutukan pembalik terbagi dua tingkatan yang berbeda, atau lebih tepatnya dua tipe yang berbeda. Yang pada level pertama bisa dipakai untuk menyembuhkan diri sendiri, dan level selanjutnya yang sulit dilakukan adalah menyembuhkan orang lain. Berikutnya, teknik kutukan pembalik juga bisa digunakan untuk membalikan sifat dari teknik kutukan. Teorinya juga cukup simpel. Seseorang shaman hanya perlu merubah energi kutukan pada teknik kutukannya dengan energi positif dari teknik pembalik. Maka terciptalah curse teknik reversal atau pembalikan teknik kutukan. Namun sejauh ini hanya Gojo Satoru seorang yang pernah ditampilkan dapat melakukannya. Nah, buat makin jelas lagi, gua akan menyebutkan beberapa list karakter yang mampu menggunakan teknik kutukan pembalik beserta sejauh mana karakter tersebut bisa menguasai teknik pembalik. Di sini gua gak sebutin menurut siapa yang paling kuat atau semacamnya. Jadi ya ngacak aja lah. Pertama ada Shoko Ieri. Walaupun tidak mendapatkan banyak sorotan, Shoko sendiri memiliki peran yang cukup penting dalam dunia Jujutsu Kaisen. Shoko ini bekerja sebagai dokter di SMA Jujutsu dan hanya tampil ketika mengobati shaman yang terluka ataupun ketika melakukan otopsi pada mayat tertentu. Dan sejauh ini Shoko ditampilkan hanya dapat menguasai satu teknik kutukan, yaitu teknik pembalik. Dan dengan teknik kutukan pembaliknya, Shoko bisa menyembuhkan orang lain. Hal yang sulit dilakukan oleh pengguna teknik pembalik lainnya. Namun, walau berpengalaman menggunakan teknik kutukan pembalik, ia tidak dapat menjelaskan bagaimana cara kerja dari teknik kutukan pembalik itu sendiri. Dan Shoko sendiri baru benar-benar diperlihatkan menggunakan teknik pembalik ketika di insiden Shibuya, di mana pada saat itu Shoko menyembuhkan beberapa shaman yang terluka dengan teknik pembaliknya tersebut. Yang kedua, Yuta Okotsu, karakter utama di prequel Jujutsu Kaisen sebelum Yuji Itadori. Yuta sendiri dapat menggunakan teknik kutukan pembalik di tahun pertama masa SMA Jujutsunya. Hal tersebut tak lepas dari adanya roh kutukan Rika. Sama seperti Shoko Ieri, Yuta juga bisa menggunakan teknik pembalik untuk menyembuhkan orang lain. Dan yang hebatnya, dalam menggunakan teknik pembalik untuk yang pertama kalinya, Yuta langsung bisa menyembuhkan Maki, Toge, Panda secara bersamaan, setelah sebelumnya mereka terluka dalam insiden penyerangan yang dilakukan oleh Geto Suguru. Kemampuan penyembuhan Yuta juga bisa dibilang ada di level yang berbeda jika dibandingkan dengan Shoko Ieri, yang bahkan setelah kepulangannya dari luar negeri, Yuta sempat membunuh Yuji, dan yang hebatnya lagi, sesaat setelah Yuji benar-benar dibuat mati olehnya, Yuta langsung bisa menghidupkan Yuji kembali. Lanjut ada Gojo Satoru, shaman paling kuat di cerita Jujutsu Kaisen. Walau menyandang gelar tak terkalahkan, Gojo sendiri baru benar-benar bisa menguasai teknik kutukan pembalik ketika dirinya sudah dibuat sekarat oleh Toji Fushiguro. Dan berbeda dengan dua karakter yang gua udah sebutkan barusan, Gojo sendiri tidak bisa menggunakan teknik pembalik untuk menyembuhkan orang lain. Akan tetapi terlepas dari itu, hanya Gojo Satoru lah satu-satunya karakter yang dapat memaksimalkan potensi teknik pembalik dengan sangat efisien. Nah, seperti yang kalian tahu, salah satu teknik kutukan dari Gojo adalah Infinity atau Mugen, teknik yang berfungsi sebagai perisai bagi Gojo.
Gojo sendiri selalu mengaktifkan Infinity terus-menerus yang seharusnya kalau Gojo membiarkan Infinity terus aktif itu sama saja dengan membakar otaknya sendiri. Namun dengan adanya teknik pembalik, Gojo bisa menyembuhkan otaknya sendiri dan oleh sebab itu Gojo bisa menggunakan Infinity terus-menerus tanpa menerima dampak yang serius. Selain itu, Gojo juga bisa menggunakan energi positif dari teknik pembalik pada teknik limitlessnya yang menghasilkan teknik kutukan pembalik Red. Red sendiri merupakan sebuah teknik yang memiliki kekuatan berupa dorongan yang sangat kuat. Tak hanya itu, Gojo juga bisa mengkombinasikan teknik Red dan Blue secara bersamaan, yang menghasilkan teknik serangan pemusnah bernama Hollow Purple. Oke, yang berikutnya ada Uraume. Sejauh ini tidak banyak informasi lebih lanjut mengenai karakter yang satu ini, selain dirinya yang satu geng sama si Kenjaku, dan juga dirinya yang merupakan kacung setianya Sukuna. Namun mengingat dirinya yang bisa menggunakan teknik kutukan pembalik, Uraume bukanlah karakter yang bisa dianggap remeh. Uraume pernah menggunakan teknik pembalik untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ia menyembuhkan lengannya setelah terkena teknik piercing blood-nya Choso. Walau lengannya berhasil sembuh, terdapat kelemahan pada teknik kutukan pembaliknya, yaitu tidak bisa menetralkan racun dari tekniknya Choso. Lanjut ada sang raja kutukan Ryomen Sukuna. Nah, berbeda dari kebanyakan kutukan lain, Sukuna mampu menggunakan teknik pembalik untuk menyembuhkan dirinya sendiri ataupun orang lain yang dipilihnya. Walau kutukan sekelas Sukuna tentunya mampu meregenerasi dirinya sendiri tanpa teknik pembalik. Tetapi meskipun begitu, Sukuna ini bisa dibilang sangat ahli dalam menggunakan teknik pembalik. Dibuktikan dengan dirinya yang mampu menyembuhkan jantung Yuji yang dicabut oleh dirinya sendiri setelah dirinya dan Yuji selesai menjalin sumpah pengikat. Selain itu, Mahito juga pernah menyebutkan, selain karena jiwa Sukuna yang sangat mengintimidasi, adanya teknik kutukan pembalik yang dimiliki Sukuna membuat teknik Mahito Idol Transfiguration tidak berpengaruh pada jiwa Yuji. Selain itu, Sukuna juga pernah menggunakan teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan Megumi yang diambang kematian pada saat insiden Shibuya. And the last but not least ada si Kenjaku, salah satu roh kutukan tertua yang ada di cerita Jujutsu Kaisen dan merupakan otak di balik hampir semua kejadian yang ada di cerita Jujutsu Kaisen. Sama seperti Sukuna, Kenjaku juga bisa menggunakan teknik pembalik untuk menyembuhkan orang lain. Dan si otak bangsat ini pernah menggunakan teknik pembalik untuk menyembuhkan tubuh Geto yang sudah mati, untuk dirinya pakai sebagai wadah barunya. Dan sebagai tambahan saja, karena yang satu ini tidaklah masuk ke dalam list, tetapi karena masih berkaitan, rasanya sayang saja bila gua gak sertain di video kali ini. Nah, Shikigami terkuat Megumi yang bernama Mahoraga mempunyai salah satu kemampuan seperti teknik pembalik. Lebih tepatnya pada senjata kutukan yang dipakainya yang bernama Sword of Extermination atau pedang pemusnahan. Pedang tersebut dilapisi oleh energi positif yang sekilas sama seperti teknik kutukan pembalik. Karena terlapisi energi positif, membuat Sword of Extermination ini menjadi senjata alami bagi para roh kutukan. Mengingat keseluruhan tubuh para roh kutukan itu sendiri adalah energi negatif, membuat pedang tersebut menjadi efektif untuk melawan yang namanya roh kutukan. Dan mungkin segitu aja video pembahasan mengenai teknik kutukan pembalik. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau ada yang salah ataupun keliru, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dan tertarik mengikuti pembahasan kayak gini, kalian bisa langsung klik tombol like dan subscribe-nya. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video selanjutnya. Janeh.